Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik karena ada pengumuman penting di malam hari ini, rekan-rekan ya. Jadi silahkan disimak, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, informasi pertama di sini admin akan bagikan terkait rapat paripurna DPR RI ke-17 masa persidangan 3 tahun SIDA 2022-2023 yang digelar kemarin 16 Februari 2023, rekan-rekan ya. Nah, pada rapat paripurna DPR RI ini juga menyinggung tentang non ASN atau tenaga honorer, rekan-rekan ya. Nanti kita dengarkan cuplikan videonya. Terus di sini ada rekan kita yang mengomentarinya, Bapak dan Ibu DPR RI yang terhormat, segera disahkan revisi Undang-Undang ASN karena melalui revisi itulah akan terjawab atas segala masalah tenaga non ASN di Indonesia. Jadi ini minta disahkan segera ya revisi Undang-Undang ASN. Dan ada lagi, seluruh tenaga non ASN Indonesia menunggu. Nah ini ya, menunggu untuk segera disahkan revisi Undang-Undang ASN yang berkeadilan. Jadi di sini poin pentingnya di sini adalah revisi Undang-Undang ASN yang berkeadilan. Nah, pastinya juga rekan-rekan berharap seperti itu. Rancangan Undang-Undang ASN tersebut berkeadilan. Terlebih rekan-rekan non ASN atau tenaga honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita dengarkan cuplikan video berikut. Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan telah melakukan berbagai rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas, menindaklanjuti beberapa permasalahan yang muncul di masyarakat dan mengantisipasi antara lain: 1. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dan kenaikan harga pangan. 2. Persiapan menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. 3. Penyelesaian masalah pegawai non-ASN di daerah. 3. Penyelesaian masalah pegawai non-ASN di daerah. Pegawai non-ASN di daerah. Oke, jika tadi kita mendengarkan cuplikan video yang mana pemerintah akan fokus juga terkait tenaga non-ASN ya, terkait tenaga non-ASN di Indonesia. Dan sekarang admin juga akan bagikan informasi buat rekan-rekan semua. Ini 1 jam yang lalu, teman-teman bisa lihat di sini 1 jam yang lalu, di mana Kementerian Agama RI mengumumkan info penting buat peserta seleksi calon P3K Kementerian Agama formasi tahun 2022. Nah, apa pengumuman pentingnya? Info pemilihan titik lokasi dan pencetakan kartu ujian calon P3K Kemenak formasi tahun anggaran 2022 akan diumumkan Jumat 17 Februari 2023 malam. Nah, jadi malam ini rekan-rekan ya, ini akan diumumkan terkait titik lokasi dan pencetakan kartu ujian. Nah, ini untuk Kemenak RI yang memang baru akan melaksanakan tes CAT-nya, rekan-rekan ya. Nah, ini juga dari BKN 1 jam yang lalu juga mengumumkan juga melalui salah satu media sosialnya, P3K teknis. Nah, di sini dikatakan P3K teknis yang lulus seleksi administrasi dapat memilih lokasi ujian yang tersedia di akun SSCASN masing-masing. Jadi ingat ya, ini di akun SSCASN masing-masing peserta. Peserta yang tidak memilih lokasi ujian hingga batas waktu yang ditentukan otomatis ditetapkan oleh sistem. Nah, jadi sistem yang akan menetapkan lokasi ujiannya berdasarkan pilihan wilayah provinsi sebelumnya. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya kapan sebenarnya waktunya. Nah, di sini jelas ya, kita buka. Oke, nah ini pengumuman pemilihan lokasi tes P3K teknis. Ini dimulainya pada 18 Februari, rekan-rekan ya, 18 Februari sampai 22 Februari. Jadi ini besok sudah bisa memilih lokasi untuk teman-teman teknis. Nah, selanjutnya di sini juga masih pada media yang sama, bagi peserta P3K teknis yang lulus seleksi administrasi wajib. Nah, di sini ada kata wajib memilih lokasi ujian
berdasarkan wilayah provinsi, tempat provinsi pilihan sebelumnya pada akun SSC-ASN masing-masing rekan-rekan ya, pada akun SSC-ASN masing-masing. Peserta hanya dapat memilih titik lokasi ujian yang tersedia pada wilayah provinsi yang telah dipilih saat pendaftaran. Jadi rekan-rekan itu akan memilih titik lokasi di wilayah provinsi yang telah dipilih saat pendaftaran dan tidak dapat berpindah lokasi. Jadi ini yang perlu diingat, bahwa tidak dapat berpindah lokasi. Jadi ini untuk teman-teman di teknis atau tenaga teknis. Jadi kembali lagi admin ingatkan, ini dimulainya 18 Februari sampai 22 Februari 2023. Oke, selanjutnya ada juga informasi terbaru di hari ini. Nah, ini juga ada informasi baru saja 17 Februari juga rekan-rekannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini 17 Februari tepatnya di pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Jika gaji P3K menggunakan sistem salary rank, guru honorer dan ASN was-was. Nah, pastinya rekan-rekan ini bertanya-tanya, maksudnya seperti apa ini? Oke, kita baca bersama-sama informasinya. Usulan penggajian P3K penggunaan sistem salary rank menimbulkan kekhawatiran di kalangan honorer maupun aparatur sipil negara atau ASN. Nah, memang kita sudah dapatkan informasi sebelumnya, bahkan sudah share rekan-rekan ya, adanya usulan sistem salary rank ini. Mereka khawatir gaji yang diterima lebih kecil dibandingkan ketentuan dalam peraturan presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan. Jadi itu kekhawatirannya rekan-rekan ya. Kalau gajinya pakai sistem salary rank, apakah berlaku untuk semua P3K ya? Kata Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia atau FHNK 2I. Dalam hal ini Bapak Raden Sutopo Yuwono kepada media GPNN.com. Sutopo resmi diangkat P3K pada pertengahan 2022. Dia mendapatkan gaji pokok atau gapok sekitar 2,9 jutaan per bulan. Ini gaji pokoknya rekan-rekan ya, 2,9 juta per bulan. Sutopo dikontrak hanya 1 tahun, sehingga muncul kekhawatiran begitu kontrak tahun kedua akan diberlakukan sistem salary rank. Nah, ini benar juga rekan-rekan ya kalau khawatir seperti itu. Dia menilai sistem itu ada untung ruginya bagi honorer, sedangkan Pemda lebih fleksibel menyesuaikan. Nanti masing-masing P3K akan berbeda gajinya sesuai kemampuan daerah. Nah, jika memang itu diberlakukan, pastinya ini ada perbedaan terkait gaji di setiap daerah, karena itu dikembalikan pada kemampuan daerah. Dan ini yang bikin resah karena menimbulkan keresahan. Senada itu, Ketua Forum Guru Honorer Negeri Luas Pasingret atau FGHN LVSI dalam hal ini Ibu Heti Kustrianingsih mengungkapkan, jika tidak ada ketentuan dalam regulasi, maka Pemda akan memberikan gaji dengan mengambil batas bawah. Ini akan merugikan honorer yang diangkat P3K. Ini pernyataan dari Ibu Heti. Jika katanya tidak ada ketentuan dalam regulasi atau dalam peraturan rekan-rekannya. Dia mencontohkan, bila gaji pokok dalam Perpres 98 tahun 2020 tertulis 2,9 jutaan, lalu sistem salary rank hanya 1 juta sampai 6 jutaan, maka bisa saja diambil 1 jutaan. Jika sudah demikian, menurut Heti sama saja seperti gaji guru honorer daerah. Rasa bangga menjadi seorang ASN P3K pun berkurang, karena ibaratnya hanya ganti nama. Ya, karena beberapa daerah rekan-rekannya, kalau tidak salah di Kepulauan Riau juga itu honorer itu gajinya di sana sekitar 2, rekan-rekannya di Riau. Itu akan diusahakan dan diusahakan setiap tahunnya itu nambah 100.000. Nah, jika misalnya ada daerah yang menggunakan sistem salary rank ini atau ini disahkan dengan mengambil 1 jutaan per bulan, nah ini juga masih kalah dari gaji honorer yang ada di Kepulauan Riau yang gajinya itu 2,4 ya, sekitar 2,4 2,5 per bulan. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi ini kekhawatiran yang dirasakan oleh honorer atau ASN P3K itu. Nah, karena memang ada rencana usulan untuk revisi Perpres 98 tahun 2020 di mana penggajian ASN P3K ini disesuaikan dengan kemampuan daerah.
Seperti itu rekan-rekan ya. Tapi yang diuntungkan juga bagi daerah atau Pemda yang memang memiliki APBD yang tinggi, karena bisa saja dia mengambil 6 jutaan ini atau sekitar 5 jutaan seperti itu. Namun lebih tepatnya kalau kita menunggu informasi selanjutnya terkait revisi Perpres 98 tahun 2020 ini. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan, dan buat teman-teman dari Kementerian Agama dan buat teman-teman teknis ya silahkan cek di akunnya ya, akun masing-masing terkait pengumuman yang telah disampaikan oleh Kemenak dan juga oleh Badan Kepegawaian Negara. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.